Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka membantu. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati kita semua. Kita masih bersabar untuk beribadah di gereja tatap muka, secara tatap muka. Dan kita saat ini masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mendengar dulu pujian dengan judul Yesus Penolongku. Kehidupan yang ku lalui penuh pencobaan, entah kemana akan ku bawa kehidupanku. Ada satu jalan yang tak pernah salah, hanya satu jalan menuju ke sana. Yesus, jalan kebenaran kehidupanku. Bila sengsara dan kesukaran menghimpit hidupku, bila cobaan dan kesesakan menghadap langkahku, panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia setia menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolongmu. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tambahkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupku. Bila sengsara
Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu, di mana Tuhan telah memberkati kami, memelihara hidup kami, memberi rezeki, memberi kekuatan, kesehatan, dan memberikan napas hidup kepada kami sampai dengan hari ini. Tentu semua ini kami syukurkan kepadamu. Tuhanlah selalu kami puji, kami muliakan. Berkati kami untuk ikut serta membesarkan kerajaan-Mu, memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat, penebus dosa, dan pemberi hidup yang kekal. Berkati kami semua, dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, tanamkanlah di hati kami firman Tuhan, agar tumbuh berbuah dan menjadi bekal bagi kami untuk ikut serta melayani dan bersaksi tentang Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema peranan yang hebat dari Roh Kudus untuk dunia, untuk gereja, dan untuk orang percaya. Itu kita dasari dari Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 15 dan Yohanes 14 ayat 16 sampai 20 ditambah dengan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita membaca dulu firman Tuhan ini, yaitu dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan memutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita membaca lagi Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 20. Yohanes 14 ayat 16 sampai 20. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 25 sampai ayat, saya teruskan ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 25 sampai 26. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah dasar renungan kita dari firman Tuhan ini, yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, goal atau sasaran utama saya melalui firman Tuhan ini yaitu pertama, agar umat Tuhan tahu kehebatan dari Roh Kudus.
Yang kedua, agar umat Tuhan menjalani pelayanan dan kehidupannya dengan mengandalkan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak orang yang ikut demonstrasi. Ada yang sudah nenek, kakek, sudah tua, ada yang masih SD, SMP, dan mereka tidak tahu tuntutan apa yang harus dilakukan ketika demonstrasi. Mereka hanya ikut dan mereka dibayar. Mereka tidak tahu apa-apa. Nah, oleh karena itu kita melihat ini suatu kebiasaan di Indonesia seperti itu. Mungkin di luar negeri lain, bahwa ada demonstrasi, mereka tahu apa yang dituntut dan mereka ikut serta dengan sadar untuk menuntut apa yang mereka inginkan. Mungkin kepada pemerintah atau kepada sesuatu. Jadi inilah yang kita lihat, bahwa banyak orang ikut demonstrasi, ikut kampanye, tapi tidak tahu apa yang dituntut, apa yang dikampanyekan. Kalau kita sebagai orang Kristen, janganlah kiranya seperti itu dalam hal pemahaman pengertian kita terhadap Roh Kudus. Orang Kristen atau pengikut Kristus harus mengerti tentang Roh Kudus. Dan ketika dia sudah mengerti tentang Roh Kudus, maka dia harus mengambil keputusan, harus hidup di dalam Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus itulah pemimpin hidup orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus. Melalui firman Tuhan ini, kita akan membahas tentang peranan Roh Kudus dengan tema yang saya sudah utarakan tadi, yaitu peranan yang hebat dari Roh Kudus untuk dunia, gereja, dan orang percaya. Kita memperhatikan dulu yang pertama, peranan Roh Kudus dalam dunia. Roh Kudus berperan dalam dunia global ini, yaitu menginsafkan dunia akan dosa. Seperti yang dikatakan tadi Yohanes 16 ayat 8 itu. Dan dalam Yohanes 14 ayat 17. Dikatakan bahwa dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Tidak melihat Roh Kudus dan tidak mengenal Roh Kudus. Jelas ini terjadi semua karena dosa. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa sehingga telah kehilangan kemuliaan Allah. Tindakan penyaliban Yesus pun adalah karena dunia melalui para imam, tua-tua dan masyarakat Yahudi tidak mengenal Yesus dan tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, Juru Selamat, dan sebagai penebus dosa. Jadi dunia tetap berdosa karena tidak percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya dengan Roh Kudus para murid bergerak dan digerakkan untuk memberitakan Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat dunia. Dan dengan kuasa Roh Kudus memberitakan kepada dunia bahwa dalam nama Yesus ada pertobatan dan pengampunan dosa. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 47. Kita membaca ayat ini. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi, makanya kita memperhatikan di sini bahwa dalam nama Yesus, pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan ke seluruh dunia, ke segala bangsa. Jadi kalau kita perhatikan kata-kata harus disampaikan kepada segala bangsa, itu artinya ke seluruh dunia. Supaya dunia tahu bahwa di dalam Yesus ada pertobatan dan pengampunan dosa. Dan kalau kita juga memperhatikan bahwa Roh Kudus itu berperan aktif menahan kejahatan. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 47. Di sini dikatakan 2 Tesalonika pasal 2 ayat
ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi Roh Kudus itu berfungsi untuk menahan kejahatan yang ada di dunia ini. Menahan kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia. Roh Kudus menahan perilaku-perilaku manusia yang cenderung jahat semata-mata. Apalagi di akhir zaman. Semua akhlak itu semua merosot. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 6. Dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka baik. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Itulah yang dikatakan dalam Alkitab akhlak manusia akhir zaman. Jadi Roh Kudus itu menahan segala kejahatan, di mana manusia itu justru semakin cenderung berbuat jahat. Terlihat dari segala akhlak, perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus berperan dalam dunia global ini, yaitu Roh Kudus menginsafkan dunia akan kebenaran. Kebenaran ada dalam Yesus, yaitu Dia telah mengalahkan kematian dan naik ke surga, dan di dalam Yesus semua manusia berdosa yang percaya kepadanya mereka dibenarkan. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang kelima ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kemudian Roh Kudus juga berperan dalam dunia ini, yaitu Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman. Di Golgota, di mana Yesus disalib, adalah penghakiman kepada iblis. Dan kuasa kematiannya, iblis itu telah dikalahkan oleh Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56. Dikatakan di sana, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Jadi sengat iblis telah dimatikan dengan kematian Tuhan Yesus. Dan penghakiman karena penguasa dunia ini atau iblis telah dihukum. Seperti yang dikatakan tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 yang kita sudah baca tadi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kemudian Roh Kudus berperan dalam dunia ini, yaitu menyaksikan kebenaran Allah dan pemberitaan Injil, dan bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dunia, dan sebagai pemberi hidup yang kekal. Seperti yang kita sudah baca tadi dari Yohanes pasal yang ke-15. Kita masih belum baca Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Roh Kudus berperan dalam dunia itu menyaksikan kebenaran Allah, menyaksikan tentang Yesus, menyaksikan
tentang keselamatan yang diberi oleh Allah kepada dunia ini. Dalam rangka ini, Roh Kudus memerlukan partner, yaitu para pemberita Injil, seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, bahwa harus memberitakan Injil mulai dari Yerusalem, dari Yudea, Galilea sampai ke ujung-ujung dunia. Yang kedua, peranan Roh Kudus bagi orang percaya atau orang yang terpanggil. Saya ambil istilah bukan orang percaya tapi orang yang terpanggil. Sebab ada dua panggilan umum dan ada dua hal tentang panggilan ini, yaitu satu panggilan umum dan panggilan khusus. Panggilan umum itu artinya dari seluruh yang ada di dunia ini, orang-orang yang mau percaya kepada Yesus, mereka itu dimasukkan dalam kategori panggilan umum. Yang percaya akan diselamatkan dalam hal surgawi. Sebab dikatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa keselamatan tidak ada di dunia ini kecuali di dalam Dia, di dalam Yesus. Itulah panggilan umum. Panggilan umum artinya siapa saja dari berbagai agama, dari berbagai suku bangsa, dengan tradisi-tradisi mereka yang sudah mendengar berita Injil, sudah mendengar tentang Yesus dan mereka percaya. Mereka terpanggil. Itulah panggilan umum. Dan panggilan khusus artinya Tuhan memanggil orang-orang yang dari orang yang sudah percaya itu menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ada yang dipanggil Tuhan sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai pengajar, sebagai pemberita Injil, dan sebagai pengajar, pemberita Injil dan sebagainya. Dan kita membaca dulu Efesus pasal yang keempat ayat 11, demikian firman Tuhan dikatakan di sana. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Roh Kudus itu memanggil khusus dari antara orang yang percaya itu menjadi nabi, gembala. Gembala itu berarti dia menggembalakan satu komunitas. Kalau kita biasa sekarang mengatakan gereja, menggembalakan umat Tuhan di dalam satu gereja lokal, ya. Jadi berbagai denominasi, berbagai sinode, di dalam sinode, di dalam denominasi itu ada juga gereja-gereja lokal. Bahkan gereja-gereja lokal itu bisa sampai di seluruh Indonesia ini. Mungkin juga ada yang bercabang sampai di luar negeri. Dan inilah yang dimaksud dengan panggilan khusus. Sama dengan kita lihat misalnya Tuhan juga memanggil dulu Lewi untuk melayani di satu tempat ibadah, ya, mulai dari kemah pertemuan sampai kepada bait Allah dipakai Tuhan kaum Lewi. Demikian juga pemimpin di dalam tempat ibadah itu adalah dipanggil Tuhan, yaitu keturunan dari Harun. Nah itu turun-temurun terus. Tetapi sekarang ini tidak lagi ada dilokalisir satu tempat. Ada pemberita Injil yang dia sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke Afrika, sampai ke Papua, kalau dulu disebut Irian Jaya, sampai ke pelosok-pelosoknya, sampai Sumatera, Kalimantan, seluruh pulau yang ada di Indonesia ini. Dan bahkan seluruh suku bangsa, pemberita Injil masuk di daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok, di seluruh suku bangsa yang ada di dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berbeda dengan panggilan orang Lewi zaman perjanjian lama, hanya berada di satu lokasi. Tapi pemberita Injil
itu sampai ke pelosok-pelosok yang ada di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, peranan Roh Kudus dalam gereja atau di dalam kumpulan orang percaya, di dalam satu komunitas seperti yang saya katakan tadi, mungkin dalam istilah kita adalah di dalam gereja Tuhan. Jadi peranan Roh Kudus itu kalau kita melihat yang pertama, dia sebagai administrator gereja. Hal ini kita lihat bahwa Roh Kudus itu mengorganisir penginjilan. Bahwa ini tidak boleh ke sana, dari situ tidak boleh ke sini, dari sini harus pergi ke sana. Itu yang kita juga bisa lihat salah satu contoh di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 2. Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 2. Di sana kita bisa membaca satu contoh saja yang kita ambil di sini. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ayat 4, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Jadi kalau kita memperhatikan di sini bahwa Roh Kudus itu mengorganisir orang-orang yang dipakainya untuk masuk ke satu daerah ini, untuk masuk ke daerah sana, untuk masuk ke pelosok sana. Demikian kita lihat juga yang ada di Indonesia ini. Bahwa para misionaris yang datang ke Tanah Batak, itu pada umumnya dari Jerman. Dan juga para misionaris yang datang ke Papua, banyak yang mereka harus memiliki sertifikat bisa menerbangkan pesawat. Itu para pendeta, dan sekarang disebut organisasi MAF. Jadi makanya kalau kita melihat bahwa itu semua diorganisir oleh Roh Kudus, diatur oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu administrator gereja maupun pelayanan. Kemudian kita juga melihat bahwa Roh Kudus itu membentuk bait Allah yang sejati. Bukan lagi bait Allah gedung, tetapi bait Allah yang sejati. Kita coba dulu membaca Efesus pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Dikatakan Efesus 2:19 sampai 2. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi pembangunan bait Allah bukan lagi secara fisik, bukan dengan batu bata, semen, tetapi pembangunan bait Allah yang sejati, yaitu Roh Kudus ada di hati orang-orang percaya. Yang kita juga memperhatikan bahwa Roh Kudus sebagai administrator gereja atau pengatur pelayanan, melengkapi gereja Tuhan dengan anugerah dan karunia-karunia yang kita sudah baca tadi di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, bahwa di sana dijelaskan ada berbagai-bagai karunia, ya. Ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk memberi, ada karunia untuk berkata-kata dalam roh, dan berbagai-bagai karunia. Itu semua diberikan oleh Roh Kudus, dan itu adalah untuk memperlengkapi
tubuh Kristus atau umat yang percaya atau komunitas orang-orang percaya. Lalu kemudian juga sebagai administrator gereja, sebagai pengatur gereja, Roh Kudus memimpin gereja agar tetap selaras, seimbang, sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang kita sudah baca tadi, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang kita mau ambil di sini bahwa apabila Roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus sebagai administrator gereja, orang-orang percaya itu, dia akan memimpin orang-orang percaya supaya hidup selaras, seimbang, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa peranan Roh Kudus dalam gereja yang kedua, membantu orang percaya untuk berdoa. Seperti dikatakan Roma 8 ayat 26 sampai 27. Di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 dikatakan di sini bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus itu berperan membantu gereja atau membantu gereja dalam pengertian orang percaya, ya. Membantu orang percaya untuk berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, peranan Roh Kudus dalam gereja atau dalam kumpulan orang percaya itu yaitu membantu anggota jemaat untuk taat beribadah kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14, di sini dikatakan di dalam ayat 14, Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Roh Kudus akan membantu kita, akan selalu menaungi kita, selalu memprotek kita, supaya kita taat beribadah kepada Allah. Yang terakhir, peranan Roh Kudus dalam diri semua orang percaya, yaitu memberikan karunia atau seperti yang kita baca tadi, karunia-karunia dalam arti Yunani karismata, di mana di sana di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 7 dan ayat 11, di mana di sana digambarkan ada 9 karunia. Itu seperti saya katakan tadi, antara lain ada karunia untuk berkata-kata dalam roh, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk memberi dan sebagainya. Hal ini bisa diberikan kepada orang percaya yang ada di dalam Yesus. Jadi tidak hanya kepada gembala penginjil atau kepada orang-orang yang terpanggil khusus tadi, tapi kepada semua orang karunia ini bisa diberikan, dan bisa saja orang awam memiliki karunia untuk menyembuhkan orang lain. Dan juga mungkin ada orang awam yang dia adalah orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, diberi karunia untuk mengusir setan. Dan ada juga orang awam diberi karunia untuk membuat orang bertobat,
mengerti firman Tuhan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita membuka hati dan pikiran kita serta tekad agar Roh Kudus memakai kita semua untuk membangun tubuh Kristus. Berbahagialah kita jika Roh Kudus memakai kita sebagai alat anugerah Allah membangun kerajaan Allah. Mari kita buka hati kita agar Roh Kudus memasuki hidup kita sehingga kita dapat dipakai oleh Tuhan. Orang-orang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang mempertahankan kekudusannya. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Kita membaca ayat terakhir 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita hidup selalu baik di hadapan Tuhan, selalu benar, selalu kudus, dan selalu taat setia beribadah, selalu mengandalkan Tuhan, ikut serta melayani pekerjaan Tuhan, supaya bertambah-tambah orang-orang yang hidup dan mau hidup di dalam Yesus. Kita dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhanlah memberkati kami supaya kami bisa dipakai Tuhan di akhir zaman menjadi saksi-saksi Kristus. Mulai dari teman-teman kami, mulai dari keluarga-keluarga kami yang terdekat, mulai daripada tetangga-tetangga kami sampai kepada orang-orang lain, bahkan orang di mana kami bertemu, kami bisa memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat, penebus dosa, pemberi hidup yang kekal. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan berkati juga umat-Mu semua, supaya mereka pun tidak menjadi umat yang vakum, umat yang pasif, tapi umat yang aktif dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini. Supaya bertambah-tambah orang yang percaya kepada Yesus. Bapa di surga, berkatilah pelayanan kami, dan berkatilah juga umat-Mu yang kami layani. Tuhan selalu memberi rezeki yang baik, berkati yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Berkatilah Tuhan anak-anak yang masih sekolah, mungkin mereka masih sekolah secara online, Tuhan berkati supaya nanti tiba waktunya mereka bisa bersekolah secara tatap muka. Berkati yang masih balita, yang baru lahir, dan Tuhan selalu menambahi rezeki bagi kami semua. Jauhkanlah kami semua dari virus COVID-19 ini supaya kami bisa ya Tuhan beraktivitas, bisa bekerja, bisa melayani Tuhan. Dan Tuhan beri kepada kami imunitas yang baik. Tuhan protek kami, lindungi kami, jaga kami supaya kami semua terhindar dari sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, bahkan dari virus COVID ini. Serahkan bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami untuk memimpin negara ini. Beri hikmat kepintaran kepada mereka, terutama kekuatan dan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati semua gugus tugas yang sudah dibentuk pemerintah kami supaya terus bekerja, dan kami semua masyarakat ikut membantu sehingga virus COVID-19 semakin menurun dan akhirnya nanti bisa tidak ada lagi di Indonesia ini. Berkatilah program vaksinasi supaya semua bisa tercapai sesuai dengan target pemerintah, sehingga masyarakat Indonesia ini benar-benar memiliki imun yang baik dan juga terhindar dari COVID-19 ini. Kami serahkan seluruhnya hidup kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang kami puji, kami muliakan. Roh Kudus memimpin senantiasa kehidupan kami secara pribadi, dalam rumah tangga maupun dalam gereja Tuhan, atau di mana kami sebagai satu komunitas untuk beribadah. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Inilah doa kami semua yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.